dan Pak Richard. Baik, terima kasih Pak Kaprodi Musik Gereja STT Abdiel. Saya sebagai moderator akan memimpin webinar pada hari ini. Tapi izinkan saya akan memperkenalkan pemantik kita pada pagi menjelang siang ini, yaitu Pak Henry Pranoto. Beliau S1-nya di Philadelphia Biblical University, mengambil double degree ya, Pak Henry ya, kalau tidak salah ya. Jadi Bachelor of Music and Bachelor of Science in Bible ya, benar ya. Dan S2-nya di Westminster Choir College dan mendapatkan gelar EMUS. Kalau ada kesalahan mungkin bisa diklarifikasi sebentar, Pak. Dan S3-nya di Florida State University, mengambil Doctor of Philosophy, Music Education, Choral Conducting ya. Itu beliau sempat mengajar juga di UKSW, di UPH, di STTKO juga, dan sekarang mengajar di pernah juga di Amerika ya Pak Henry ya, pernah mengajar juga, sempat mengajar di Amerika, dan sekarang kembali ke Indonesia dan mengajar di STT Abdiel. Ya, tidak berlama-lama lagi, saya langsung memberikan kesempatan kepada Pak Henry untuk memaparkan materi dengan tema Humanity Worship dalam masa sulit. Baik, saya serahkan kepada Pak Henry. Terima kasih waktunya Pak Richard. Terima kasih teman-teman sudah bergabung untuk mendengarkan sesi yang saya akan bawakan tentang Humanity Worship. Nah, banyak kali orang mengatakan dengan judul Humanity Worship, apakah kemanusiaan dalam menyembah atau bagaimana manusia gitu. Makanya saya akan sampaikan terutama dalam masa-masa yang saat ini kita pandang sukar dengan COVID dan berbagai macam masalah yang ada. Nah, landasan firman yang akan saya pakai nanti dari 2 Timotius 4 ayat 2 dan Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 tentang hal menyembah. Nah, slide selanjutnya. Cerita dalam kehidupan. Orang di dalam kehidupan ini mungkin akan digambarkan hanya dalam bentuk 2 hal, yaitu happiness atau sadness. Karena orang bisa bahagia karena mendapat, setelah mendapat dia memiliki, bertambah apa yang dibutuh, akan keluar pertanyaan puas atau konten kalau dalam bahasa Inggrisnya. Atau sebaliknya, dengan kesedihan, dia kehilangan, tidak memiliki sesuatu lagi, berkurang akan yang dimiliki, kemudian sedih. Dengan kesedihannya ini, apakah dia bisa baik? Ya, tadi menerima atau dalam bahasa yang lebih positifnya puas atau konten kembali di situ. Jadi semua dihubungkan dengan kata-kata konten. Kemudian untuk slide yang ketiga bisa digantikan slide-nya dari Pak Ani ya, Pak Dodi ya. Pak Dodi, minta tolong slide-nya Pak Dodi. Pak Dodi. Ya, saya share. Kelihatan, Pak. Ini belum Pak Dodi. Oh, ini sudah saya. Atau saya aja yang share Pak Dodi, boleh? Nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Ya, terima kasih. Bentar, Pak. Ya, saya share ya. Maaf, menunggu sebentar. Ya, sudah kelihatan ya? Iya, Apakah Pak. bisa? Oke, Oke. Pak. Nah, jadi tadi kita di slide ini ya tentang kehidupan manusia, senang atau sedih. Nah, kemudian kalau kita bayangkan itu, ini saya kasih tanda panah, bagaimana menuju kebahagiaan? Apakah dengan melihat sesuatu yang indah, kita bahagia,
atau dengan sesuatu yang kelihatan terpuruk, atau ini lagi musim salju berkepanjangan sehingga membuat sedih, atau hasil panen yang baik sehingga besar-besar hasilnya, atau sesuatu yang kira-kira cukup, nggak terlalu besar. Apakah hidup kita hanya sebatas itu untuk mencapai kebahagiaan? Nah ini anak saya, kita kemarin baru melihat panen ketela. Nah, dilihat di sini, what is life? Apakah kita concern kepada hasil ketelanya, atau kalau di sini saya lihat anak saya yang sukacita melihat sesuatu yang belum pernah dia bisa lihat. Jadi sudut pandang kita yang menentukan bagaimana sesuatu itu bahagia atau tidak. Tetapi tidak bisa dipungkirin juga kondisi keadaan yang terjadi, yang dialami sebagai manusia tidak bisa terlepas. Misalnya saat ini kita ngalamin musibah, atau keluarga kita meninggal, atau siapa sakit, kita akan bersedih. Tetapi apakah itu yang menjadi landasan kita untuk menyembah atau tidak menyembah? Menurut Corrie ten Boom, ini salah satu pengarang buku terkenal, dia mengatakan begini, never be afraid to trust an unknown future to an unknown God. Kita mungkin sering dengar kata-kata ini. Nggak usah takut untuk percaya kepada masa depan yang kita sendiri tidak akan pernah tahu, kepada Tuhan yang kita kenal. Jadi akan terfokus kepada Tuhan yang kita kenal. Berarti kita harus mengenal Tuhan kita untuk mempercayakan sesuatu yang di masa depan ini kita tidak tahu. Mungkin di hari ke depan nggak tahu COVID seberapa lama, akan seperti ini, kondisi keuangan yang menipis atau bagaimana. Jadi Corrie ten Boom mengatakan, percayakan kepada Tuhan yang kamu kenal. Nah, untuk mengatakan Tuhan yang kita kenal, itu sangat sulit ini. Kita nggak akan bahas sekarang, tapi nanti ke belakang kita akan lihat. Nah, ini kesukaan masalah beban kehidupan. Kita tahu, kita dengar di mana-mana COVID hampir di seluruh dunia semuanya mengalami seperti itu. Ekonomi yang berkepanjangan dengan pengangguran sehingga akan mempersulit keadaan manusia. Halo, Pak Henry. Tapi apakah, halo? Dengar kah? Agak putus-putus tadi, Pak. Oh, agak putus. Sudah ini. Putus. Sudah. Oke. Ya. Orang bisa mungkin kita memikirkan beribadah secara online, melihat kenyataan bahwa ini COVID sebegini banyaknya yang meninggal. Nah, tidak ada kepastian dalam hidup, baik sekarang maupun yang akan datang. Mungkin kalau misalnya saya membawakan tema seperti ini, atlet Inggris, pelari 400 meter pria, peraih medali Olimpiade emas di 1942, dan juga seorang misionaris. Dia mengatakan begini, it's not willingness to know, but willingness to do God's will that brings certainty. Jadi karena tidak ada sesuatu yang pasti di dalam kehidupan kita, ya, jadi kita akan fokus kemana nih? It's not willingness to know, tidak hanya kemauan untuk mengetahui, tetapi kemauan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, bagaimana korelasi antara menyembah Tuhan dengan kemauan kita, apakah itu yang Tuhan mau? Nah, kita akan bahas di sini lebih detail, karena tadi kita melihat bahwa untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang kita kenal, kita harus membangun relasi, kita harus kenal kepada Tuhan. Nah, apa sih aspek-aspek yang kita harus tahu di situ, sehingga kita nanti akan memiliki hati untuk menyembah sendiri. Apalagi di dalam masa COVID ini, gereja tidak ada. Kalau zaman dulu orang tidak ke gereja masih bisa kelihatan, atau ke gereja pun masih ketemu dengan orang. Nah, sekarang kita beribadah di rumah masing-masing. Kemudian apa yang kita lihat, jamnya kita tentukan sendiri. Waktu di mana kita ibadah, tidak ada yang kontrol di situ. Ya, jadi akan sangat mengerikan bagaimana pekerjaan iblis di masa-masa yang sudah mendekat. Dia membuat semua orang harus
memilih dengan paksa memihak Tuhan atau akan lepas dari apa yang dia punya imannya. Nah, dengan kata lain begini, tanggapan psikologis manusia akan worship dalam kehidupan, apa yang akan saya bicarakan dalam kondisi yang sekarang ini, mungkin untuk orang sanguinis yang optimis, humoris, aktif, dia akan mengatakan gini, itu sesuatu yang saya bisa di-mocking, bisa dibullying, mungkin di sosial media, atau dimanapun bisa mengatakan, nggak usah bicara lah tentang menyembah, itu kan ibadah, misalnya musik aja nggak bisa dimainkan di dalam gereja lagi, sudahlah, bisa jadi seperti itu. Ada yang koleris, emosional, logis, keras kepala, nanti mungkin di sosial media bisa melampiaskan, itu kan zamannya sekarang, kritik di FB, komen, dengan segala bentuknya itu. Mereka bisa, semua orang bisa. Melankolis, serius, sensitif, tekun, tapi dia bisa memberikan kritik-kritik yang sangat pedas, celaan-celaan. Nah, terakhir secara psikologis, pragmatis, bisa santai, tenang, teratur, bisa dalam arti apa? Tidak peduli tentang hal-hal ini. Nah, ini sikap-sikap manusia secara umum bisa menghambat saya atau teman-teman untuk berhenti berkhotbah, untuk berhenti menyembah, untuk berhenti beribadah, bahkan menyatakan Injil kebenaran kepada orang lain. Karena takut akan sesuatu yang kita nggak tahu. Tapi ini yang menjadi landasan. Pak Henry, mohon maaf Ini interupsi Kolosin sedikit. mengatakan, Pak Henry. ya, halo. Mohon di slide-nya itu diperbesar, Pak. Diperbesar. View-nya di View gini ya. Ya, Sudah? oke. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, menurut Nicolas Coisin, seorang Jesuit tahun abad ke-16 zaman Renaissance dari Perancis, juga penulis penemu Four Principles of Passions, Love, Desire, and Envy. Dia mengatakan begini, he that loses his conscience has nothing left that is worth keeping. Nah, pada zaman abad ke-Renaissance ini bisa terjadi karena sebelumnya terjadi namanya Black Death. Itu hampir separuh, lebih, bahkan 60% dari Eropa, terutama, mereka meninggal karena wabah plague. Nah, kalau dibilang kematian pada zaman itu lebih besar dari apa yang kita lihat corona sekarang. Tetapi yang terjadi karena media kita begitu besar dan dampaknya memang rapid terlalu cepat, sehingga membuat semua orang itu khawatir, takut, was-was akan masa depan. Nah, yang terjadi pada zaman namanya Dark Ages, Middle Age, mengatakan bahwa setelah terjadi kematian tersebut, orang bisa fokus kepada Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Makanya ada namanya enlightenment, wisdom of man. Maka terjadi zaman namanya Renaissance. Renaissance, sesuatu yang lahir baru. Apa yang lahir baru? Lahir ke pemikiran manusia, wisdom manusia mulai bertumbuh. Nah, sekarang kita diperhadapkan pada situasi yang sama. Yang dihantam oleh iblis berkali-kali adalah manusia bagaimana kedekatannya kepada Tuhan mulai dicerai-beraikan. Nah, sekarang kalau kita membayangkan ibadah di rumah kita masing-masing, kadang terjadi dilema. Orang yang paling dekat dengan kita, yang tahu lebih tentang kita semua, kejelekan kita, terus kita ngajak ibadah, ngajak berdoa, mungkin mereka sangat-sangat menjadi bumerang buat kita. Nah, keretakan di dalam keluarga ini berusaha diciptakan iblis sehingga kita semua tercerai-berai. Sehingga kita tidak lagi beribadah, sehingga kita tidak mau memuji Tuhan lagi. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan utama. Kemudian berikutnya, kebalik. Billy Graham mengatakan begini, when wealth is lost, nothing lost. Jadi kecil sekali dampaknya. When health is lost, something is lost. Ketika kesehatan kita hilang, sesuatu hilang. Tetapi ketika karakter itu hilang, semuanya hilang. Nah, apa yang terjadi dari beberapa cerita-cerita tadi? Bahwa kalau kita sampai berhenti tidak beribadah lagi, berhenti untuk memuji, berhenti untuk menyembah, kita akan kehilangan
lama-lama akan kehilangan jati diri dan karakter. Saya sempat share beberapa saat lalu dengan Pak Alfa. Coba bayangkan kalau situasi seperti ini terjadi hingga akhir tahun atau bahkan tahun depan. Orang tidak lagi beribadah di gedung ibadah. Mereka menentukan sendiri waktunya. Mau ibadah syukur, tidak ada yang memantau. Nah, sebenarnya ini sangat membahayakan. Kalau sampai nanti terjadi pun tempat ibadah dibuka, mungkin sudah kelewatan orang yang nggak mau lagi ibadah. Karena sudah terlanjur nyaman di situ dengan kondisi. Nah, itu sangat membahayakan tentang proyek spiritual yang Tuhan sampaikan. Kalau misalnya semua orang begitu, iblis menang. Kenapa? Tuhan tidak lagi dicari. Dia nggak mau kembali kepada Tuhan, tidak mau memuji. Lebih senang dengan kesenangannya masing-masing. Jadi kalau itu sampai menjadi karakter, ini sangat membahayakan sekali keimanan manusia di dunia. Nah, maka saya berikan 2 Timotius 4 ayat 2 ini sebagai perenungan. Dikatakan begini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, di sini dikatakan in season harus selesai tugasnya mengatakan bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu pesan dari keempat Injil. Karena kalau kita berhenti begitu, tidak memberitakan Injil lagi, ini kita nggak bisa ke gereja, nggak bisa apapun yang kita lakukan seakan-akan terkendala. Tapi kita tetap harus melakukan dan memutar otak untuk terus menyembah Tuhan, membagikan firman untuk keselamatan. Itu makanya dikatakan di dalam 2 Timotius ini sangat penting, in season, out of season. Baik kita senang, sedih, tidak ada musik, tidak ada apapun, kita tetap berjalan menyebarkan Injil. Nah, di situ dikatakan, beritakanlah firman. Keempat Injil mengatakan begitu juga nih. Dan dengan urgency, in season, out of season. Karena Tuhan tahu kita nggak akan pada kondisi di mana semuanya akan selalu baik-baik. Jadi siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Termasuk sekarang ini. Reproof. Kita harus menyatakan reproof, rebuke, exhort, with all long suffering and teaching. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, memang tadi saya katakan, kita dengan menyatakan firman, menasihatin, mungkin banyak sekali akan terjadi kritik, saran, baik itu yang membangun maupun tidak membangun, baik yang kasar, yang sangat-sangat ekstrim. Karena sosial media sekarang ini sangat mudah orang mencaci maki, orang mengutarakan sesuatu yang sangat menyakitkan, dan bahkan tidak akan membangun sama sekali pun ada. Jadi, apakah kita akan tetap bersedia ini melakukan itu? Nah, ini semua akan menjadi bagian dari diri kita, apakah kita masih berani melakukan itu atau tidak. Karena apa? Tanggung jawab ibadah, tanggung jawab worship itu adalah individu dari kita masing-masing. Nah, apa itu worship kalau begitu? Ini kalau di dalam bahasa Ibrani, tapi kita nggak akan bahas ya, kita hanya akan melihat aja beberapa list. Ada 7 dalam bahasa Ibrani yang menyatakan menyembah terkait dengan posisi badannya. Tentang cara menyembah, yaitu ada yada, mengangkat tangan, toda, mengangkat tangan dengan sebuah sikap iman berkata, sepakat dengan Tuhan. Barak, berlutut. Inilah tentang posisi badan kita. Yare dengan takut, dengan gentar. Syakah seperti depres, berarti kembali kepada Tuhan dengan segala kesedihannya. Abad, totally enslaved. Jadi manut semuanya tunduk terus semaksimal mungkin. Daras, seeking God, atsab, dengan mengidolakan. Itu kata-kata idol keluar di situ. Jadi kalau kita menyembah dengan hati kita itu idol-idolnya yang di dalam hati kita harus hilang. Karena apa? Menyembah Tuhan, idolnya satu, Tuhan. Itu. Ini tentang sikap badan dan sikap hati. Jadi, kalau
worship masuk dalam dua kategori. Satu, the first is about the body language that most respect and submission toward oneself. Jadi, kira-kira bagaimana dengan raut muka kita, wajah kita, atau dalam tanda kutip, apa ini, sikap ketikan kita di dalam sosial media. Nah, itu semua termasuk di dalam badan kita. Yang kedua, is about doing something for God that demonstrates sacrifice and obedience to offer and to serve. Nah, lewat mulut kita yang mungkin di dalam dunia maya atau virtual, yang sering orang katakan virtual, atau kasarannya virtual itu berarti tidak nyata, tidak kelihatan, tetapi itu adalah hidup. Nah, itu yang seringkali orang lupa, bahwa worship dikatakan body language yang seperti apa? Keseluruhannya, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, makanya yang dikatakan Tuhan bahwa perperangan kita melawan darah dan daging, bukan hanya melawan darah dan daging, tetapi penguasa udara, roh-roh yang ada. Nah, ini semakin nyata bahwa peperangan yang tidak kelihatan ini segera berlangsung dan terus berlangsung. Nah, kita harus melengkapi diri kita untuk ini, terutama dengan worship. Karena kalau kita berhenti menyembah Tuhan, berarti kita itu seperti orang hidup tanpa nafas. Kita akan kehabisan dan akhirnya akan mati. Dan semua orang kalau kehabisan udara, ya ujung-ujungnya cuma satu, kematian. Ini yang terjadi dengan COVID. Jadi nafas semuanya tertutup. Halo Pak Henry, agak putus-putus Pak. Pak Henry. Nah, inilah menyembah. Halo? Agak putus-putus. Sekarang udah terdengar? Ya Pak. Halo Pak. Halo. Oke. Sampai sini masih oke ya? Inti dari saudara? Iya, halo. Halo Pak, halo. Sepertinya jaringannya Halo? Pak. Ya, sekarang sudah? Iya Pak. Ya, saya barusan ganti jaringan dulu nih. Ya. Ya. Sampai di inti worship, dari kategori ini sudah? Atau tadi terhenti di mana ya, Richard? Ya, balik yang slide 18 ini ya, Pak. 18 ya. Nah, jadi saya ulang lagi, mohon maaf tentang jaringannya, ini baru saya ganti yang private. Ya, jadi inti worship ada dua kategori, di mana yang pertama adalah body language. Body language semua sikap badan kita yang kelihatan atau tidak kelihatan. Nah, di zaman sekarang, masa-masa ini sangat teruji, di mana yang kelihatan misalnya, oh badan saya memuji, tidak menyakitin orang. Tetapi ketikan kita atau dalam bahasa sosial media, komen-komen kita yang tidak kelihatan jari kita menjalankan, itu juga bagian dari body language kita, apakah memuji atau tidak. Kedua, tentang second is about doing something for God. Nah, kalau kita memberikan komen-komen atau apapun yang tidak kelihatan, tetapi semuanya menuju yang tidak baik, berarti berlawanan dengan inti dari worship tersebut. Jadi, yang dikatakan peperangan kita yang bukan hanya melawan darah dan daging, saat ini benar-benar kita bisa merasakan di situ. Worship di mana tidak lagi disuruh, di rumah sendiri, sikap kita dalam menyembah, kita bisa nonton apapun yang di rumah tidak dilihat orang. Benar-benar teruji peperangannya. Apakah kita akan berperang bersama dengan Kristus melawan iblis dunia ini, ataukah kita berhenti menyembah, berarti kita menyembah yang lain, atau mengikuti lain, atau menjadi alat untuk
di pihak yang lain yang bertentangan dengan Tuhan. Nah, jadi sekarang dalam suatu ibadah yang kita lakukan, ibadah yang biasa kita lakukan di gedung ibadah, atau keseluruhan ibadah dalam hidup kita, ini intinya adalah worship atau ibadah itu merupakan inti yang paling mendasar dalam corporate, baik itu secara bersama dan secara private atau orang katakan devosi bagi semua orang. Jadi pusatnya adalah menyembah. Nah, worship tadi menyembah dengan tubuh, dengan sikap keseluruhan, baik itu yang kelihatan ataupun tidak kelihatan tadi. Kedua, tindakan pengorbanan ketundukan kepada Tuhan dalam memberi dan melayani. Sama, yang kelihatan atau tidak kelihatan. Nah, unsur yang ketiga, ini yang sangat penting. Jadi menyembah harus dengan seluruh hidup kita. Membutuhkan hati dan sepenuh hati itu diharapkan Tuhan terjadi dalam diri kita. Nah, kenapa kok dibutuhkan hati? Nah, sebagai manusia hidup, worship itu should be a natural thing to do for all creation. Burung aja bisa menyanyi, alam bisa menceritakan tentang karunia Tuhan yang begitu besar, anugerah. Jadi, semuanya yang hidup itu bisa menyembah. Especially human being, sebagai manusia. Nah, orang kali mengatakan humanity. Mereka melakukan kegiatan baik atau perbuatan baik untuk menyatakan bahwa belas kasihan kepada orang, menyatakan ucapan syukur mereka. Jadi, apakah hanya itu yang bisa dilakukan? Bukan. Worship, terutama manusia harus melakukan karena bukan hanya ucapan syukur, tetapi karena apa? Ini. Dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini dua yang kita sudah tahu. Sebab saatnya, ini dikatakan Yesus kepada wanita Samaria yang ketemu di sumur. Mengambil air waktu siang. Nah, ini dikatakan. Sebab saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Nah, ini sangat penting ini. Sebab saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, apa hubungannya dengan humanity tadi, Pak? Kalau ditanya saya mengatakan, sekarang sudah kedengaran antara roh dan kebenaran. Yang bisa menyatakan menyembah dalam roh dan kebenaran kalau manusia itu hidup. Kalau manusia mati, ya nggak bisa menyembah lagi. Kalau sudah lewat masanya, itu nggak bisa. Yang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran adalah manusia yang hidup. Nah, jadi Kejadian 2 ayat 7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu, baik itu anak Tuhan atau enggak, semuanya yang hidup, karena dia hidup, dia punya nafas yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu manusia punya roh, harusnya secara naturalnya dia harusnya menyembah atau beribadah, atau dengan kata lain dia membutuhkan nafas itu kok. Jadi dia harus kembali kepada Sang Penciptanya, menjalin hubungan sehingga roh itu tetap hidup. Nah, pelihara roh. Roh dikatakan ruah atau dalam bahasa Ibrani, dalam Yunani katakan pneuma. Karena manusia dikaruniakan roh dari Allah, maka roh itu akan memiliki sifat yang natural untuk bersatu atau bersekutu dengan Sang Pemberi roh tersebut. Nah, Mazmur mengatakan, apabila engkau mengambil roh atau ruah mereka, mereka mati binasa dan menjadi debu. Roh itu adalah sesuatu yang memberikan kehidupan kepada tubuh atau hidup. Bagaimana orang bisa punya hidup kalau rohnya tidak ada atau tidak bersekutu dengan Tuhan? Nggak bisa. Tubuh tanpa roh, pneuma, adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, orang hanya menekankan, seringkali mengatakan hal yang terakhir ini. Kita kalau beriman berarti apa? Kita harus berlaku baik. Nah, tapi mereka hanya mementingkan atau memfokuskan pada perbuatan baik. Tetapi lupa bahwa kalau perbuatan-perbuatan itu tidak
dilandasi atau dikuatkan dengan unsur penyembahan itu, roh itu tetap tidak akan hidup, gitu. Seperti halnya tubuh tanpa roh adalah mati. Iman, nah iman, mereka lupa tentang iman. Iman yang seperti apa? Iman yang menyembah kepada Sang Penciptanya tadi, bukan hanya perbuatan baik membagi-bagikan sembako. Itu hanya kadang itu memberikan sesuatu membuat orang senang, dirinya sendiri menjadi senang. Tetapi apakah itu perbuatan menyembah atau enggak, kita enggak tahu. Nah, sekarang perihal kebenaran. Kalau tadi kita mengetahui bahwa akan datang penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Roh yang apa? Roh tadi menyembah dengan fokus kepada Sang Penciptanya, ke Tuhan yang benar. Nah, sekarang kebenaran yang seperti apa? Tujuan maksud dari menyembah dalam kebenaran adalah menyembah sesuai dengan yang diperintahkan yang disembah, pemberi mandat. Jadi Tuhan memberikan ini tentang kebenaran. Itu kebenaran tentang apa? Kebenaran akan firman Tuhan. Menyembah dalam roh yang diberikan kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, fokusnya. Dalam kebenaran akan firman Tuhan. Nah, ibadah yang kita mestinya lihat kembali atau telusuri atau teladani adalah seperti yang terjadi di jemaat mula-mula. Bahwa mereka menyembah, ya, worship, dengan melakukan fellowship, gathering menjadi satu bagian persekutuan, karena tujuannya adalah evangelism. Dan semuanya ini harus didasarkan kepada kasih. Nah, kalau kita melihat konsep ibadah ini, kita nggak perlu lagi memikirkan tentang banyak hal. Kita terpecah belah dengan banyak teologi, banyak liturgi, tapi kadang terlupa kasih ini. Jemaat mula-mula itu bisa bertumbuh dengan pesatnya bahkan 3.000 orang bertobat karena semua mereka lakukan atas dasar kasih. Jadi, saya bisa simpulkan menjadi begini. Menyembah dalam roh kebenaran haruslah menitik beratkan kepada hal apa saja? Pemberi roh, mengacu kepada kebenaran akan firman Tuhan, dan pemberian yang paling baik berharga yaitu kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Itu dari 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, kita simpulkan sedikit tentang worship. Sebelum masuk kepada inti yang utamanya lagi. Ibadah beserta elemen-elemen dalam worship bukan hanya berdasarkan selera kita. Ya, karena worship itu menjadi unsur yang besar sekarang, bukan hanya selera kita. Tidak dibatasin oleh suatu bentuk ibadah atau musik tertentu, atau bahkan alat musik tertentu. Keseluruhan hidup kita sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Keseluruhan hidup kita. Sebagai bukti kesaksian hidup kita, pure and honest. Sifatnya adalah konsisten atau terus-menerus. Karena kita itu masih hidup. Jadi nggak bisa satu hari besok tidak menyembah. Tidak bisa, harus terus-menerus. Proses, nafas. Apakah kita bisa nafas satu hari besok di korting, kita nggak nafas, simpan dulu. Nggak bisa begitu. Menyembah, praise and worship harus dilakukan di dalam dan dengan kasih. Karena menyembah merupakan wujud nyata kasih kita kepada Tuhan, manusia, dan diri kita sendiri. Kristus sendiri, ya, ini alasannya adalah Kristus sendiri telah memandatkan dan mencontohkan dalam pelayanannya di dunia. Sampai apa? Mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah bentuk ibadah yang diberikan, dicontohkan Yesus kepada kita. Bentuk nyata kasih Allah dan penyembahan Kristus. Lewat apa? Absolute submission, obedient kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Bisakah Tuhan Yesus mungkin waktu saat itu pergi, nggak usah, kalau memang dia nggak mau berkorban sampai mati. Dia bisa, bahkan memanggil malaikatnya untuk menyelamatkan pun bisa. Ya. Jadi, worship dari 1 Korintus 13 ayat 13 ini nyatakan worship atau menyembah adalah suatu bentuk kesaksian hidup. Nah, jadi selama kita itu hidup, manusia itu hidup, yang dikatakan tadi lewat humanity worship adalah, saya balik dulu, worship sebagai human, sebagai makhluk yang hidup.
Keutuhan makna dalam ibadah, menyembah dalam roh, kebenaran, dan kasih. Atau kasih itu bisa disimbolkan apa? Hidup. Karena apa? Yesus Kristus sendiri telah menunjukkan kasihnya lewat pengorbanannya di kayu salib untuk kita. Sehingga barang siapa yang bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mendapat anugerah keselamatan hidup kekal. Nah ini menggaungkan kata-kata hidup, hidup, hidup. Jadi kalau kita menyembah selama kita itu hidup, berarti kita harus menyembah dalam roh. Roh karena apa? Itu tanggung jawab kita secara manusia yang sudah diberikan Tuhan selama kita hidup. Kita harus tetap menyembah, baik dalam kondisi senang atau sedih. Orang mengatakan pulang ibadah harusnya berbeda, tapi saya nggak berani menyatakan seperti itu, memaksa orang. Karena itu apa? Tuhan sendiri tidak pernah memaksa orang. Kita yang harus mengubah hidup kita menjadi menerima atau tidak tadi, segala kondisinya. Tapi tidak membuat kita excuse atau permisi tidak beribadah gara-gara kondisi kita sedang tidak enak. Dan harus dengan kebenaran, harus memahami kebenaran akan firman Tuhan. Tidak bisa hanya sekedar membantu orang supaya kita puas, membagi-bagikan sembako atau apapun itu. Ya. Dan ketiga adalah kasih dan seluruh hidup kita. Nah, jadi bagaimana menyembah? Menyembah waktu keadaan kita semuanya baik, menyembah waktu keadaan kita buruk atau kurang baik. Kira-kira yang mana lebih mudah? Nah, kita yang bisa menjawab di situ. Tetapi tidak akan bisa terlepas dari tugas kita, panggilan kita sebagai manusia, dan selama kita masih hidup, kita tetap harus worship Tuhan, menyembah Tuhan. Janji Allah kepada umat Israel, blessing for obedience and curse for disobedience. So, itu sudah dua hal yang sangat gamblang sekali. Ya, dikatakan kalau kamu obedience, kamu menurut, kamu dapat blessing. Tapi kalau kamu disobedience, akan mendapat curse. Sama persis dengan yang kita. Kita ini makhluk hidup yang sudah dihembusi nafas oleh Tuhan, tanggung jawab kita apa? Worship. Apakah itu pilihan? Tidak, itu tidak pilihan, itu kewajiban. Jadi, kalau dikatakan dalam kondisi apapun, senang atau sedih, pilih worship atau tidak, itu bukan pilihan. We have to still keep worshiping God. Karena Allah itu hidup, yang memberi hidup kita, tanggung jawab kita adalah menyembah Tuhan. Ini dalam Ulangan dikatakan begini, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan atau worship Tuhan dengan sukacita dan gembira hati, walaupun berkelimpahan akan segala-galanya, maka apa yang terjadi? Curse yang terjadi. Karena apa? Orang tadi, pertanyaannya adalah, lebih mudah mana? Menyembah dalam keadaan baik atau keadaan kurang baik? Kalau di sini dikatakan, kamu dalam kondisi baik pun tidak akan menyembah Tuhan. Nah, ini bisa menjadi koreksi kita. Pada saat sebelum corona, apakah saya menyembah Tuhan? Atau dalam kondisi yang buruk, saya mempersalahkan Tuhan sekarang, dan saya tidak worship. Itu menjadi tanggung jawab introspeksi kita, pribadi kita masing-masing. Nah, inilah yang terjadi ini. Worship sesuai dengan kondisi manusia atau kenyataan hidup. Kan orang mengatakan begitu, saya nggak bisa menyembah Tuhan, saya nggak bisa beribadah karena ini dan itu. Kadang ada yang mengatakan, saya akan mulai beribadah, saya akan menyembah Tuhan, melayani kalau bisnis saya lancar, keuangan baik, semuanya. Tapi tidak akan pernah terjadi. Karena kenyataan hidup manusia apa? Manusia tetap tidak akan menyembah Tuhan. Pilihnya apa? Tidak menyembah Tuhan. Tapi mementingkan keinginan sendiri. Nah, dalam kenyataan hidup sekarang, yang terjadi di masa-masa sekarang corona ini, manusia tidak akan menyembah Tuhan. Itu secara umum akan mengatakan begitu. Kenapa? Tidak akan ada yang mengingatkan atau menegur. Mereka itu harus menyadarkan diri sendiri. Tinggal dalam masalah yang dihadapi, mengasihi diri sendiri dan orang lain sebagai alasan, berhenti berusaha, giving up, menyalahkan kondisi, menyalahkan lingkungan dan orang lain, menyalahkan Tuhan, dan yang pilihan yang mereka mau adalah meninggalkan Tuhan. Karena manusia pada intinya sangat tidak mau tunduk kepada Tuhan. Maka sampai Kristus mati di kayu salib untuk kita semua. Nah,
saya mau memberitakan sedikit tentang kaum Lewi. Kalau orang mengatakan, wah sulit sekali ya kalau gitu menyembah. Nah, apalagi bagi kaum Lewi atau pemusik dah. Ini Abdiel ada jurusan musik dan bagi pemusik itu kadang mut-mutan. Mut-mutan gini, wah saya lagi nggak mood, nggak mau memuja, nggak mau memuji, nggak mau menyembah Tuhan. Tetapi ini sampel dari kaum Lewi, dari Mazmur 137 ayat 1 sampai 6. Ini cerita pada saat mereka di pembuangan Babel. Jadi keahlian kaum Lewi di bidang musik, menyanyi dan bermain alat musik itu sangat tersohor di mana-mana. Sehingga bangsa Babel, kalau mau cari hiburan, pasti suruh kaum Lewi. Nah ini yang terjadi. Dia mengatakan begini, di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Mereka sebenarnya udah nggak mau lagi untuk menyanyi. Di tempat pembuangan tidak ada bait suci lagi. Ngapain kita menyanyi? Ngapain kita berlatih alat musik? Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Hei, nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Atau kalau kita ganti, bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan dalam kondisi hidup yang seperti ini? Kehidup kekurangan, kematian yang begitu dekat, situasi hidup yang tidak menentu. Ya. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Ini di dalam kondisi yang begini mereka sadar. Mereka mengucapkan janjinya. Jika aku melupakan engkau, ya Tuhan, hai Yerusalem, ya Allah, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Dan singkat kata, biarlah semuanya ini terjadi kalau aku tidak mengingat atau aku tidak menyembah engkau. Jadi, ini sampel dari kaum Lewi. Di mana kaum pemusik ini kita tahu, yaitu yang tadi, seniman itu sulit diatur, misalnya sangat unik, dan itu tadi mut-mutan. Ini sampel yang mungkin bisa terjadi, kita alamin juga sama-sama. Dalam kondisi yang ada, kita nggak mau lagi menyembah Tuhan. Tetapi apa? Tidak ada pilihan kita. Kita tetap harus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan terus berjalan. Continuously. Baik in season or out of season. Sehingga kaum Lewi, kita sebagai pemuji tetap bisa menyembah terus dan tetap hidup, dan bahkan memberi menjadi berkat untuk banyak orang. Karena peperangan ini belum selesai. Peperangan melawan iblis, melawan segala sesuatu ini sampai terjadi terakhir, di mana Tuhan akan kembali dan memenangkan kita. Nah, ini tugas terberat yang kita harus lakukan, baik kaum Lewi ataupun kita semua. Meski dalam tekanan hidup, mereka tetap harus melayani dan menyembah Tuhan secara konsisten, continuously serving and worship God. Dengan apa? Seluruh hidup mereka. Jadi kalau ditanya, kapan sih kita berhenti atau diizinkan untuk berhenti menyembah atau memuji atau apapun itu, beribadah? Jawabannya adalah kalau kita mati. Tapi selama kita masih hidup, kita harus terus berjuang. Seluruh hidup untuk memuliakan Tuhan, untuk worship God. Karena itu bukan pilihan. Nah, hal beribadah jadi sama saja. Di mana yang lebih mudah? Pada saat semuanya baik atau kurang baik, kita yang pilih. Tetap, tapi tidak ada alasan untuk kita berhenti, tidak beribadah, tidak worship atau tidak menyembah Tuhan. Karena worship dan ibadah adalah satu sekarang. Apalagi kita sendirian di rumah nih. Saya ngomong sendiri sekarang ini, seakan-akan ada di ruangan ngomong sendiri. Nah, tapi ini juga ibadah kami, ibadah saya, ibadah kita semua. Terus menyatakan kebenaran firman. Jadi yang pemusik, ya terus jangan pernah berhenti untuk menyanyi memuji Tuhan. Meskipun yang nonton seakan-akan tidak ada nih, tetapi banyak orang yang nonton ternyata. Nah inilah yang virtual ini tadi, seperti gaung bahwa peperangan kita itu nggak pernah berhenti. Melawan darah dan daging, tidak. Melawan
roh-roh yang ada di udara, roh-roh yang tidak kelihatan, itulah penyembahan kita. Nah, dikatakan di sini sufficient grace of God. Ini dari 2 Korintus 12 ayat 9. Dalam kondisi apapun, anugerah Tuhan itu cukup. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi salah satu kriteria atau persyaratan untuk kita tetap bisa memuji Tuhan, kalau kita menerima segala kondisi ini cukup. Cukupnya kayak gimana? Oke, corona, saya nggak bisa keluar, saya nggak bisa beribadah, saya nggak bisa ketemu, saya nggak bisa masuk gedung gereja, saya nggak bisa bermain band bersama. Tetapi anugerah Tuhan, keselamatan yang diberikan Tuhan, pengorbanan Tuhan sudah cukup menganugerahkan kepada kita untuk bisa selamat. Jadi terus apa? Berjuang dengan kasih, tadi menyembah dalam roh, kebenaran, dan hidup atau kasih tadi. Nah, di dunia musik sering dikatakan chiaro scuro, gelap dan terang. Nah, ini peperangan antara gelap dan terang itu banyak sekali tema itu dipakai di film-film. Tetapi ini bukan film, teman-teman. Corona, hidup kita jadi berubah sesaat. Saya masih mengalami kemarin di Abdiel, baru masuk 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kemudian corona. Nah, jadi mereka peperangan ini terjadi kapan saja, bisa datang sewaktu-waktu. Kita siap atau tidak siap, semua akan terjadi. Jadi, lebih baik kita mempersiapkan diri. Ini ada sampelnya di sini. Namanya Rick Rescorla. Ya, saya kasih judul Joy Amidst of Difficulty. Nah, dia sebagai head security dari Morgan Stanley di gedung Twin Towers di bagian selatan, bekas veteran tentara Vietnam. Nah, pada saat terjadi tabrakan 9/11 itu, dua pesawat menghancurkan gedung tinggi pusat bisnis di Amerika. Orang ini pada saat terjadi itu dia bisa lari dan pergi meninggalkan gedung. Tetapi dia pilih stay untuk membantu menyelamatkan orang-orang yang ada di dalamnya. Sampai 2.687 nyawa diselamatkan dan sampai sekarang hidup. Dalam proses itu semua, dia meninggal. Ini kata-kata terakhir Rescorla kepada istrinya lewat panggilan telepon. Stop crying. I have to get these people out safely. If something should happen to me, I want you to know, I've never been happier. You made my life. Do you think, can we say this to God? Bisa nggak kira-kira kita mengatakan seperti ini? Dalam peperangan ini yang kita lakukan selama kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita bisa mengatakan kepada semua orang di sekeliling kita dengan segala kondisinya, stop crying atau stop whining atau berhenti komplain. I have to spread the gospel out. Saya harus menyebarkan Injil. Saya harus tetap beribadah. Saya harus mendekatkan diri kepada Tuhan, menyelamatkan semua orang ini yang membutuhkan Tuhan. Karena apa? Semakin sulit mereka terjangkau. Sangat-sangat sulit. Iblis pandai sekali. Sangat sulit mereka terjangkau. Ya, kemudian terakhirnya, if something should happen to me, ya, kalau sampai ada sesuatu yang terjadi, orang membenci saya, memusuhi saya, mengolok-olok saya, mencibir, I want you to know, God, I have never been happier because I knowing you. Nah, itulah penyembahan kita. Harus berdasarkan apa? Roh, kita connect dengan Tuhan. Ya, kebenaran, kita memahami kebenaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, menghidupin apa yang kita lakukan semua dalam bentuk ibadah atau worship kita. Nah, bagaimana tentang Tuhan? Tuhan sendiri sudah malah memberikan contoh. Dia nggak sekedar ngomongnya ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini Tuhan ngomong, tetapi setelah itu dilakukan.
dengan mati di kayu salib, memberi keselamatan kekal, hidup kekal bagi kita. Bagi orang apa? Yang bertobat, mengaku percaya, dan menerima Kristus. Setelah itu tanggung jawabnya apa? Injil mengatakan apa? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Karena waktunya akan datang nanti, kita nggak akan lagi punya kesempatan itu. Orang akan terbatas dan semakin terbatas lagi untuk mencari Tuhan. Sekarang aja sudah sangat-sangat sulit ya menjaga diri untuk terus ibadah. Apalagi orang-orang di luar Kristus bagaimana? Ini seakan-akan iblis itu memberi kekang, tutup semua jalurnya supaya orang tidak mendengar akan Injil lagi. Orang tidak beribadah, anak-anak Tuhan ditarik, diseret secara paksa untuk meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Nah, bagaimana kita dapat beribadah dan menyembah dengan sukacita dalam segala situasi ini? Kalau kita apa? Kita bisa melakukan itu kalau menyembah dalam roh, kebenaran, dan kasih dengan seluruh hidup kita. Kalau sebagai anak-anak Kristus dan umat tebusan Allah, kita memperoleh anugerah keselamatan dan hidup kekal. Karena itu janji Kristus, kita nggak akan kehilangan itu. Itulah dikatakan sufficient grace of God. Untuk Paulus sendiri Tuhan mengatakan seperti itu. Kamu mau susah, selama grace of God in you, it's enough. Atau konten dengan keselamatan. Sukacita dalam menyembah, dalam beribadah kepada Kristus seharusnya menjadi prioritas utama kita dalam beribadah. Tidak selamanya bergantung kepada keadaan, situasi, kondisi hidup yang sedang kita hadapi. Kenapa? Tuhan menghendakinya. Itu alasannya. Kenapa? Tuhan menghendaki kehendak, keinginan kita itu terfokus kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memampukan kita. Jadi bukan pilihan, teman-teman. Kita yang harus melakukan. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mengasihi Tuhan. Tetapi apa? Kita harus memilih. Tetap tanggung jawabnya apa? Kita harus memilih. Jadi yang membuat sukacita dalam ibadah bukan sekedar selera. Saya ingatkan sekali lagi, bukan sekedar selera. Musik ataupun bakat dalam kita tidak bergantung kepada itu. Melainkan sukacita akan perjumpaan dengan Kristus. Kalau itu menjadi dasar, kita akan beribadah dengan sukacita. Dan Sang Pemberi Roh dalam hidup kita. Jadi, sukacita perjumpaan dengan Kristus dan Pemberi Roh dalam hidup kita itu kalau kita bisa pegang baik-baik dalam situasi apapun, kita akan tetap hidup dalam penyembahan kita secara benar. Jadi ibadah dan worship merupakan wujud nyata kasih kita kepada Kristus, manusia, dan diri kita. Bukan apa? Bukan pemberian, bukan donasi, bukan kegiatan sosial kita. Tetapi apa? Ibadah dan worship. Itu adalah wujud nyata kasih kita kepada Kristus. Humanity, saya katakan tadi dengan title-nya Humanity Worship. Karena itu wujud nyata kita. Jadi, fix your eyes on Jesus in all things we do. Karena keseluruhan hidup kita, baik itu kelihatan atau tidak kelihatan, itu adalah bagian dari penyembahan kita. Oke, nah ini saya simpulkan terakhir dengan slide ini, dengan diagram. Kadang orang lebih mudah memakai diagram untuk berpikir. Nih, saya taruh gambar di bawah saya. Ini adalah saya atau kita. Dengan kondisi senang atau sedih, semua berpengaruh pada hati. Jadi kan kalau orang katakan jatuh cinta dari mata turun ke hati, dipikir sampai ke hati. Nah, ini sama. Belum kita melakukan ibadah atau penyembahan kita, harusnya kita dengan senang atau sedih kita memilih ini. Pilihan hidup kita. Apakah dalam kondisi senang saja kita beribadah atau menyembah Tuhan, atau dalam kondisi yang sedih pun kita masih tetap memilih Tuhan. Nah, ini hati yang diutamakan dari kita, itu harus kita berikan kepada Tuhan. Kemudian kita dengan hati dilengkapi dengan Roh Allah dalam hidup kita dan kebenaran firman Tuhan, pengenalan akan kebenaran itu, kita diharapkan bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, humanity worship, karena saya hidup, atau semua orang yang bernafas, jadi bukan pilihan, karena saya hidup. Kita akan berhenti ibadah atau berhenti menyembah kalau kita mati. Dan dimampukan dengan Roh Allah dan
penguatan dari Roh Kudus akan kebenaran, maka saya akan menyembah Tuhan. Nah, sampai di sini pembahasan saya tentang humanity worship. Ini saya akan berhenti share. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar, monggo. Oke, terima kasih Pak Henry. Pemaparan dan materi yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Pak Henry. Mengingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk menuliskan nama, email, dan instansi supaya dari panitia webinar akan mengirimkan file yang Pak Henry tadi sampaikan. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar di chat. Bisa langsung menuliskan chatnya, nanti saya yang membacakannya dan nanti Pak Henry yang menanggapi. Kalau masih menunggu, saya bisa menanggapi Pak Henry. Baik Pak, bisa. Sambil menunggu teman-teman, Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian untuk bertanya, saya mau bertanya sedikit mungkin atau menanggapi materi yang Pak Henry sampaikan tadi. Sangat menarik ya Pak, karena pada hari-hari ini memang agak sulit orang untuk mengucap syukur, apalagi di tengah kesulitan seperti ini, dan untuk menyembah pun kayaknya sulit. Nah, saya ingin menanggapi tadi Pak Henry menyampaikannya tentang kita itu menyembah itu harus dalam roh dan kebenaran ya Pak. Nah, menurut Pak Henry, menyembah dalam roh dan kebenaran itu yang seperti apa Pak? Roh, kan ada dua ya, roh dan kebenaran. Nah, apakah semacam menyembah itu harus menyanyikan lagu-lagu yang seperti ini, harus yang nangis-nangis, harus bertepuk tangan. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Nah, saya mungkin tidak akan menjelaskan secara detail karena kita ada bermacam-macam denominasi, tapi saya akan berbicara secara kaidah dasarnya saja. Iya, kalau dikatakan menyembah tadi, sikap badan kita, apapun yang berhubungan dengan tubuh kita. Tadi kan ada dua aspek, yang badannya atau postur, yaitu tadi bisa lewat dengan, kalau orang menyanyi, ya saya ibaratkan bisa angkat tangan atau apapun. Kedua, selain daripada sikap badan adalah sikap hati. Nah, kalau itu kita kombinasikan, itu sama aja dengan begini. Saya berbicara sekarang, saya mengetik YouTube atau mengetik komen saya, atau secara virtual saya melakukan sesuatu. Tadi kan, keseluruhan hidup kita itu adalah penyembahan. Nah, kalau kita bisa melakukan itu dengan benar, artinya mengingat terus bahwa apa yang kita lakukan itu harus membawa dampak kepada orang lain, menjadi berkat. Nah, itulah penyembahan sebenarnya, bukan hanya sekedar lewat bermusik. Nah, orang bisa menyanyi, bermusik keras, bentuknya. Kalau kita mengatakan, misalnya saya punya wajan atau panci untuk masak, bentuknya adalah wajan. Tetapi kadang wajan saya itu bisa dibawa anak saya main-main, bisa ke sini, ke sana, tapi itu bukan tepat guna. Nah, sama persis dengan pujian dan penyembahan kita. Kita bisa menyanyi, memainkan musik, tetapi bukan menyembah. Itu bisa seringkali terjadi. Tapi penyembahan tadi kembali kepada basicnya, yang dasarnya adalah seluruh hidup kita, apa yang kita lakukan dengan badan kita, pikiran kita, mata kita, hati kita, kalau kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, atau kata-kata tadi dalam salah satu bahasanya adalah enslave ourselves. Jadi memperbudak diri kita untuk mengidolakan Tuhan setiap kali kita melakukan sesuatu.
Nah, itulah ibadah. Nah, itu yang saya mau kasih landasan begitu. Saya hari ini tidak berbicara tentang musik, jadi saya berbicara kepada kaidah awal, karena ini yang sangat dibutuhkan kita semua pada hari-hari yang sangat menyulitkan ini. Bagaimana kita yang hanya di rumah, duduk diam, beribadah. Karena kita membutuhkan itu. Dari pikiran kita harus diperbaikin, introspeksi diri hati kita, sehingga apapun yang kita lakukan harus menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Demikian Pak Richard. Ya, terima kasih Pak. Ya. Karena apa ya Pak? Saya pernah mengikuti satu seminar ya Pak Henry, dan Ya. kemudian Halo, ada ya Pak. halo. Iya, nanti saya bertanya setelah Bapak aja. Oke. Oh iya. Ini Raja Bisa Gugu. dituliskan Pak. Bisa dituliskan di kolom chat Pak, supaya nanti Di- saya bisa baca. Saya tidak bisa langsung karena pertanyaannya singkat. Oh, oh ya ya. Bapak saja nggak apa-apa, tidak apa-apa. Bisa bisa. Oke. Silakan saya Sekarang, Pak. sekarang, ya. Ya ya. Pertanyaan saya sederhana, Pak Henry. Bagus sekali ini seminar ini ya. Saya kira-kira orang yang mengidolakan Tuhan dalam hidupnya itu syaratnya apa? Ya, karena kalau ini Bapak tidak tegaskan, wah ini nanti jadi hanya di dalam awang-awang. Terima kasih. Iya Pak. Syaratnya Pak. Nah ini saya akan mengatakan tadi ya, sesuai dengan yang saya sampaikan di dalam slide saya. Syaratnya adalah mereka membangun hubungan dengan Tuhan. Kerinduan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kayak gini misalnya kita ibadah. Nggak ada sekarang yang bisa memaksa kita untuk ibadah. Setiap minggu. Nggak ada yang bisa memaksa kita lagi untuk membaca firman. Tidak ada. Semua tertutup di dalam dirinya masing-masing. Nah, jadi persyaratannya apa? Kita harus memiliki hati kerinduan untuk mencari Tuhan. Kalau di luar dari itu, nah, kalau dari kita ini yang di luar yang sudah mengenal Kristus, berarti apa? Kita harus mendorong diri kita untuk terus berlomba-lomba menginjili atau berlomba-lomba untuk terus melakukan panggilan pelayanan Tuhan. Misalnya pemusik. Nah ini Pak Richard nih, membuat video-video dimasukkan di virtual, digaungkan kemana-mana. Kira-kira ada yang nonton? Syukur-syukur ada yang nonton. Seakan-akan gitu. Tetapi kita tidak boleh berhenti untuk memuji atau menginjili atau melakukan sesuatu yang baik itu. Jadi persyaratannya adalah kerinduan kita masing-masing. Jadi kalau tidak dilandasin itu Pak, tidak akan ada terjadi yang namanya perubahan hidup. Yang ada kemunduran iman, kemunduran moral. Bahkan ini dikatakan lagu, ya akan seperti gong yang berdencing aja. Paduan suara, band akan menjadi hanya suatu kegiatan digaungkan. Yang nonton banyak, tetapi apakah itu menjadi worship-nya atau penyembahan atau terbangunnya hubungan antara Tuhan dan dirinya. Jadi harus dirinya mengakui kembali kepada Tuhan, menjalin hubungan tadi yang dikatakan siapa lupa saya namanya tadi di dalam slide yang pertama bahwa itu harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu worship secara pribadi sehingga bisa tersampaikan kepada orang lain menjadi worship yang lebih besar lagi. Seperti ini Pak, saya menyembah dulu, saya bagikan kepada teman-teman, menjadi suatu fellowship. Nah ini dalam bentuk yang kita lakukan ini adalah seperti bentukan penyembahan kepada Tuhan juga. Kenapa? Kita share tentang firman Tuhan, melakukan sesuatu yang terbaik dengan semua tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi that's worship. Gitu. Terima kasih Pak. Semoga menjawab pertanyaan Bapak. Oke Pak, terima kasih Pak Henry. Ya. Ini ada pertanyaan dari Angga Pak.
Oh iya. dari Manado. Nah, mohon pencerahan Pak, mungkin bisa dipertegas lagi mengenai elemen worship, karena ini sangat menarik untuk dikupas, apalagi mengenai worship bukan berdasarkan selera, karena ada banyak saya temukan keluhan-keluhan mengenai gaya beribadah kelompok orang dalam gereja yang menjadi masalah. Sampai orang-orang tersebut harus menjadikan gaya ibadah sebagai suatu alasan untuk berpindah-pindah kelompok atau golongan. Katanya tidak nyaman lagi di situ. Gaya ibadahnya tidak sesuai selera dan lain sebagainya. Termasuk gaya musik mereka menjadi sebuah permasalahan. Iya. Bagaimana Pak Henry menanggapi? Baik Pak Angga, saya akan berusaha menjawab sedekat mungkin ya. Jadi tadi saya bilang saya tidak akan membahas tentang satu genre atau satu bentuk ibadah suatu gereja, tapi saya membahas tentang bentuk ibadah. Kalau ini dikatakan musik, saya akan jawab dalam bentuk musik sekarang. Nah, jadi begini, kalau musik itu menjadi kendala, mengganggu ibadah kita, nah kita yang memilih, gitu. Misalnya, saya ini waktu di S2 saya mempelajari seluruh teologi liturgi, karena jurusan saya adalah sacred music. Sacred music artinya saya mempelajari liturgi dari Katolik sampai episkopal sampai karismatik dan semua bentuk musiknya. Nah, guru saya berpesan begini, namanya Robert Lever, sekarang ada di Yale University. Dia mengatakan begini, selama kamu mempelajari suatu ibadah, tidak boleh satupun kamu terapkan dirimu sendiri waktu kamu bertugas di gereja tersebut. Jadi saya seringkali, waktu di Surabaya, saya bertugas di gereja Katolik, di bawah Romo Jelantik. Waktu itu ada misa bahasa Inggris, saya harus membuat seluruh musiknya. Nah, background saya sendiri, gereja saya, keanggotaan saya adalah Gereja Kristus Tuhan, GKT. Itu hampir seperti GKI, tapi itu bahasa Mandarin. Nah, jadi saya tidak boleh memberikan dampak yang saya punya, musik saya, ke dalam ibadah itu. Karena saya bertugas di dalamnya. Dan sebaliknya, seandainya saya pernah suatu hari pelayanan di pedalaman Kalimantan di Bangsal 20. Itu nggak ada musiknya sama sekali, hanya saya bawa gitar, gitarnya pun gitar seadanya. Kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Nah, inti dari cerita ini, saya mau terapkan begini. Kalau kita kembali kepada basic pengertian kita tentang menyembah atau memuji Tuhan itu adalah hubungan kita pribadi satu sama lain kepada Tuhan directly atau secara langsung kepada Tuhan. Kita nggak akan memikirkan tentang bentuk lagi. Tetapi kita akan melakukan yang terbaik, musik kita, apapun itu, untuk memaksimalkan kita menyembah atau membantu semua orang lain untuk menyembah. Kenapa begitu? Kalau dikatakan, apa sih bentuk musiknya yang ada di dalam Alkitab? Orang kan seringkali mengatakan musik ini, musik itu. Tapi yang jelas ada 3 macam musik secara jenisnya bentuknya adalah plug, bang, dan blow. Plug berarti adalah musik yang dipetik, bang yang dipukul, kemudian yang ketiga blow, ditiup. Nah, orang banyak mengatakan kalau terjadi perbedaan dalam bentuk musik adalah nggak mau ada band, nggak mau ada ini seperti ini, bahkan bentukan musikannya nggak mau yang ada sedikit tariannya, saya mau yang kusuk. Nah, itu semua kalau dijadikan satu, makanya gereja Kristen itu banyak sekali perbedaan macam-macam. Karena apa? Seakan-akan kita menjadikan segala bentuk musik itu satu gereja. Gereja dalam bentuk musik jazz, gereja dalam musik alternatif, rock, itu nggak akan pernah terselesaikan. Karena tidak membahas atau tidak kembali kepada ranah ibadah itu sendiri. Tetapi makanya tadi katakan bukan selera. Artinya apa? Kalau kita ini benar memuji Tuhan, saya ini masih
meskipun saya bekerja di beberapa macam bentuk gereja yang macam-macam tadi itu, saya harus menempatkan diri saya tetap beribadah. Gitu. Mau dengan musik karismatik, di GBI, di JKI, kadang saya masih seminar di sana memberi mereka pelatihan, atau pada saat ketemu Angga di Manado dengan paduan suara. Jadi, bagaimana memaksimalkan musik pujian tersebut dengan style yang berbeda-beda, tetapi maksimal untuk menyembah Tuhan dan membawa jemaat bisa beribadah. Begitu. Jadi, saya nggak berani menyinggung ranah teologi karena pengertian saya tentang ibadah mendasarkan kepada aspek ibadah tersebut sendiri, bukan hanya satu bentuk musik. Jadi begitu Pak Angga, kira-kira apakah menjawab? Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu di dalam gereja yang tidak sepaham, mungkin bentukannya mengembalikan mereka kepada pemahaman ibadah tersebut. Kalau seandainya nih, mohon maaf sekali, seandainya memang selera kita menghambat kita beribadah, ada dua hal yang kita harus lakukan. Cross-check tentang diri kita sendiri. Apakah kita benar berfokus kepada penyembahan kepada Tuhan? Kedua, atau selera kita itu yang bermasalah. Artinya gini, kalau memang saya tergantung dalam selera itu, ya sudah, berarti saya harus mencari selera itu untuk beribadah. Karena tujuannya, intinya utama apa? Kita ketemu Tuhan. Kalau sampai segala sesuatu yang ada di sekitar kita membuat kita tidak beribadah kepada Tuhan, itu semua tanggung jawab kita sendiri masing-masing. Begitu. Bukan salahkan musik, bukan salahkan orang kok mukanya seperti itu membuat saya nggak bisa beribadah. Mohon maaf, ini ada loh, ada yang begitu Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sampai ke gereja, aku kok ketemu sama orang ini kok nggak bisa beribadah. Makanya kan Tuhan katakan, waktu kamu datang beribadah kepada Tuhan, ada sesuatu yang belum fix, belum benar dengan sesamamu atau saudaramu, bereskan itu dulu. Nah, itulah yang dimaksud Tuhan dengan kata-kata bereskan itu. Artinya apa? Kita ini harus mengkoreksi diri kita sebelum ibadah. Karena tujuan inti dari ibadah apa? Worship. Worship kepada siapa? Menyembah siapa? Tuhan. Itu. Bukan musik, bukan pendeta, bukan teman. Gitu. Demikian, Pak. Ya, Pak. Sangat menarik. Memang soal pujian penyembahan ini juga memang sangat Pak, sangat menarik. Apalagi kalau di kalangan anak muda ya Pak. Bahkan banyak sekali anak muda yang pindah gereja. Mohon maaf ini saya tidak mau menyebutkan nama gereja, tapi kebanyakan anak muda itu lebih memilih yang gerejanya itu yang lompat-lompat, yang ya bertepuk tangan. Nah itu sebenarnya masalah karena begini. Saya itu pernah mengikuti satu kegiatan seminar tentang pujian dan penyembahan. Nah, biasanya pembicaranya itu menyudutkan satu denominasi dan mengatakan bahwa yang benar ini yang kayak kami. Nah, ini masalah sebenarnya. Seharusnya seorang akademisi itu menjelaskan secara ilmiah lah. Jangan menyebutkan bahwa pujian penyembahan itu seperti ini, yang harus nangis-nangis, harus sebenarnya tidak salah ya, karena pasti setiap gereja itu berbeda-beda. Tapi sangat ekstrim sekali ketika menyebutkan bahwa gereja ini yang mempunyai Roh Kudus. Nah, itu yang pernah saya dengar itu kayak gitu. Nah, terus lagu hymn itu bagaimana? Karena banyak yang menyebutkan bahwa lagu yang pujian penyembahan itu lagu yang bisa sampai nangis gitu. Nah, bagaimana dengan lagu hymn? Bahkan ada yang bilang gereja-gereja yang menyanyikan lagu hymn itu tidak ada Roh Kudusnya. Nah, ada yang ekstrim begitu loh, Pak. Saya pernah dengar yang kayak gitu di satu seminar. Pernah itu. Nah. Iya. Ya, saya juga banyak menjumpai seperti itu juga. Makanya saya sangat-sangat tidak berani, kalau saya jujur boleh mengatakan, saya sangat-sangat tidak berani untuk mengkritik suatu ibadah. Karena apa? Itu tuntutannya langsung saya sama Tuhan. Misalnya saya datang beribadah dalam suatu gereja bentuk apapun itu, kemudian saya keluar mengatakan, saya tidak bisa menyembah Tuhan. Kecuali memang lagunya sesat. Misalnya ya, saya pernah membawa, ini benar-benar nyata, di Indonesia ini banyak gereja sesat, gereja setan banyak. Nah, saya pernah salah masuk membawa anak-anak dari UKSW, waktu saya
mengajar kelas doktrin, dogmatika. Saya pikir, oh ada gereja kecil, saya ingin tahu, saya juga nggak pernah dengar. Ada di Semarang, namanya gereja. Itu saya nggak bisa sebut. Saya masuk, ternyata mengerikan sekali. Sama sekali tidak ada nama Tuhan di situ. Semua bawa cawan sendiri-sendiri, minum anggur sendiri-sendiri, bawa cawan loh, bukan bawa bawa cawannya sendiri-sendiri. Yang khotbah bergantian, tidak ada pendetanya. Saya sampai mengerikan sekali di situ. Kita sendiri masuk waktu itu, sampai ada ibu-ibu yang di dalam gereja itu mengatakan, ngapain kalian ke sini? Ngomong kepada murid saya, ngapain kamu ke sini? Ini kan komunitas tertutup. Oh, habis itu selesai, langsung kita keluar, baik-baik. Kita salah tempat. Nah, kecuali hal itu ya, buat saya selama menyatakan Kristus, selama menyatakan kebenaran akan firman, that's it. Saya harus bisa menyembah. Kecuali tidak ada nama Yesus di dalamnya, kecuali musik itu menyanyikan lagu yang menghujat Allah, gitu. Nah itu, jadi saya katakan saya tidak pernah berani mengkritik suatu ibadah, dan kalau itu menjadi tanggungan saya tidak bisa beribadah. Ya, saya yang harus menilik diri kita. Kenapa saya tidak bisa beribadah? Mungkin hubungan saya dengan Tuhan, atau saya masih punya kepahitan, atau sesuatu yang menghalangi saya untuk beribadah. Jadi itulah unsur ibadah. Karena apa? Resikonya sangat mengerikan. Resikonya adalah kita sendiri yang berurusan sama Tuhan. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Ya, yang mana? Ini bagaimana ibadah baik individual maupun komunal dapat membangun spiritualitas Kristiani? Apakah dimungkinkan spiritualitas Kristiani dapat diukur dari sikap dan gestur dalam ibadah? Nah, kalau saya menjawab, tingkat ukur tidak bisa dengan sikap. Karena tadi itu, semua unsur ibadah berdasar dari mana? Dari kalau cinta kan begini, dari mata turun ke hati. Lah kalau ibadah kebalik, dari hati keluar ke mulut untuk disampaikan ke Tuhan. Nah, kalau hati kita tidak ada, kalau semuanya dari dalam, kira-kira ada nggak alat ukur untuk melihat hati saya ini bergerak ke kanan, ke kiri? Itu satu. Itu tidak bisa diukur. Bahkan orang yang hidup, itu tadi banyak sekali kan, tadi 4 kategori manusia yang saya ceritakan secara psikologis. Ada yang melankolik, ada yang macam-macam. Kita semua tidak akan pernah tahu isi hati mereka. Jadi itu satu hal yang tidak bisa diukur. Dan oleh karena itu, Tuhan memberikan kebebasan yang mutlak kepada manusia loh. Mau kamu ibadah, syukur. Memilih Tuhan, ya silahkan. Tapi dengan kata-kata lain apa? Manusia itu tidak bisa diatur dan tidak bisa diukur. Tuhan saja membiarkan mereka untuk memilih keselamatan itu. Meskipun Tuhan sudah datang, mati di kayu salib. Kan tetap kita harus memilih melakukan itu. Nah, dengan ibadah juga sama. Tuhan menghendakin kita secara keseluruhan hidup kita menyembah Tuhan. Jadi, kalau Tuhan aja membiarkan memberi kita kesempatan, apalagi kita yang manusia yang nggak bisa melihat isi hati manusia, masa kita bisa mengukur? Itu secara kayak kenyataannya begitu. Kedua, kalau dikatakan private worship, dengan hubungan antara private worship atau ibadah pribadi dengan communal worship, menyembah secara bergereja berjemaat. Seharusnya kalau kita belajar dari jemaat mula-mula, kita kembali ya, jemaat mula-mula. Apa yang terjadi di jemaat mula-mula? Mereka itu menerima Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, kemudian mereka bisa berbakti, berfellowship, bahkan dikatakan di sana kan menjual harta mereka masing-masing untuk kebersamaan mereka, sehingga di kata-kata yang terakhirnya adalah sehingga Tuhan memberkati mereka, sehingga bertambah-tambah jumlahnya. Berarti apa? Tuhan sudah melihat hati mereka benar, dalam komunitasnya benar, sehingga jemaatnya bertambah dengan pesat. Nah,
Itu yang terjadi. Jadi bagaimana kita menirunya? Jadi setiap individu harus cross-check dirinya sendiri, apakah sudah benar di hadapan Tuhan. Apakah benar beribadah, apapun yang dilakukan seluruh kegiatannya, kehidupannya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, setelah itu berbagi dengan orang lain. Kalau seperti itu berkumpul bersama, Tuhan janjikan apa? Berkat yang berlimpah. Sehingga semuanya akan apa? Menjadi besar. Gitu. Jadi kalau kita melihat secara ukuran, itu yang kita lihat hasil akhirnya di jemaat mula-mula apa? Bertambah pesat dan bertambah banyak jumlah mereka. Tapi inti dasarnya apa? Pribadi mereka semua menyembah Tuhan dengan benar. Artinya, ya yang cross-check ya dirinya masing-masing. Orang lain hanya bisa melihat di akar akhirnya, produk akhirnya. Tetapi semua tanggung jawab itu adalah pribadi. Demikian. Karena sebagai apa? Tanggung jawab. Tadi saya katakan bukan pilihan loh. Itu tanggung jawab kita kepada yang pemberi hidup. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan apalagi, kita mau hidup benar, itu bukan lagi pilihan, tetapi apa? Karena kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mau lakukan yang terbaik sampai mengorbankan diri pun beribadah. Beribadah apa tadi? Worship atau menyembah tadi. Gitu. Jadi bukan tolak ukur yang dilihat di luar. Demikian. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini masih ada beberapa pertanyaan ya, Pak. Ya. Berikutnya, bagaimana sebuah gereja tetap mempertahankan identitasnya di era saat ini, lebih khusus pada bentuk ibadahnya? Ya. Kalau saya boleh menyarankan seperti tadi yang saya katakan, kalau saya sebagai minister musik, kalau title saya di US begitu. Saya pernah menjadi pendeta musik di gereja, pernah di Presbyterian, pernah di gereja Lutheran, gereja Baptis, ada dua macam bentuk, Baptis yang American atau African American. Saya jalanin di musiknya di sana. Nah, bagaimana menempatkan bentuk mempertahankan? Nah, kalau kita memang kita melayani di tempat itu, misalnya ya, saya katakan tadi di African American, kondisinya mereka akan ibadah itu 3 jam. Itu nonstop dengan tarian. Nah, kalau itu memang culture dan ibadah mereka seperti itu, dan itu yang caranya kita memuji atau menyembah Tuhan, ya keep it that way. Tapi lakukan yang terbaik. Artinya apa? Kalau kita merasa ini yang terbaik, cara saya untuk beribadahnya, ini saya koreksinya apa? Diri saya sendiri loh. Kalau ini yang terbaik dalam diri saya untuk supaya saya lebih dekat kepada Tuhan, berarti saya harus mengasah kemampuan saya untuk bermusik, untuk menyanyi, untuk menari yang terbaik. Nah, ujung utama dari ibadah adalah mulut atau pujian. Bukan instrumennya yang dikencengin keras sekali, sehingga kita tidak bisa memuji. Begitu. Jadi, kita harus kembali kepada kaidahnya kita sendiri, toh, supaya kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Bisa nggak kalau tanpa instrumen kita tetap menyembah Tuhan? Kalau itu jadi tolak ukurnya, kita bisa memuji tanpa alat musik, kita bisa memuji dengan yang sudah ada ini, kriteria musik yang saya suka, dan membuat saya lebih bertumbuh iman saya, berarti benar, pertahankan itu, tambahkan kualitas dengan lebih baik, semakin baik, demi membawa orang lain mengenal kepada Tuhan, ya udah, itu untuk mempertahankan stylenya. Untuk mempertahankan bentuk musiknya. Kalau sudah dicek, dan ternyata ini yang membuat saya bisa bertumbuh. Tapi kalau mempengaruhi orang lain, mungkin orang lain nggak cocok juga dengan style-style yang macam-macam. Bentukannya ini mungkin dia lebih cocok dengan yang satu atau yang satunya begitu. Jadi kalau mau ya mempertahankanlah diri sendiri dengan pengertian dan pemahaman plus terus achieve kepada excellent yang ke depan. Itu caranya. Mereka mau datang kepada bentukannya ibadah seperti itu, nah itu terserah. Tergantung nanti dari gerejanya masing-masing. Nah,
Kalau misalnya merasa itu yang terbaik, ya silahkan juga. Artinya kalau merasa terbaik ya lakukan pembekalan lebih. Jadi gini, di atas langit selalu ada langit. Berarti kalau misalnya nih, saya berbentuk pecahan suara. Bagaimana cara saya membuat pecahan-pecahan suara ini menjadi lebih indah, menjadi lebih bermain musik saya menjadi punya skill, berarti harus ada pembekalan lebih. Seperti itu aja. Ya, sehingga tidak ada yang perlu diperdebatkan lebih-lebih. Terutama kalau ini berhubungan dengan tadi penyembahan atau sikap hati kita kepada Tuhan. Nanti yang ada itu kalau sudah terjadi perdebatan dan saling kritik sama sini, yang ada apa? Menjatuhkan satu sama lain. Dan itu tadi bertentangan sekali dengan kata-kata penyembahan tadi. Menyembah apa tadi? Dengan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Beranikah kita mengatakan, saya menyembah Tuhan kok dengan musik saya, tapi saya membenci style itu. Nah, Tuhan akan mengatakan, loh saya tuh menciptakan orang banyak nggak cuma satu, ada yang suka masakan Manado, ada yang suka masakan Jawa. Ya sudah, biarlah worship menyembah dengan yang mereka terdekat bagaimana. Nanti Tuhan yang akan menambah pertumbuhan jemaat Anda masing-masing. Kenapa tadi? Itulah ibadah jemaat mula-mula. Bayangkan ibadah jemaat mula-mula kalau sudah mikirkan musik. Mungkin sudah berantem satu sama lain. Atau mengatakan, nah ini uang saya, ini punya dia, ya nggak bisa begitu. Nah itulah makanya kalau kita mau meniru ibadah, contohlah ibadah mula-mula. Bagaimana? Dia memfokuskan kepada Kristus, fokusnya utama, goalnya adalah sebarkanlah Injil. Itu aja. Sehingga semuanya semua bisa berjuang bersama-sama untuk memenangkan jiwa. Banyak kali di gereja itu, mohon maaf ini saya mungkin sampaikan sedikit. Banyak kali di gereja itu sangat mudah untuk datang mencari jiwa, saya katakan mudah lah ya, hanya untuk datang masuk terus ditendang keluar. Nah itu sebenarnya kita itu mencelakakan nyawa orang atau jiwa orang. Kalau orang sudah masuk menerima Kristus, kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada orang tersebut sampai membuat dia kepahitan atau membenci Tuhan, orang itu akan sangat-sangat sulit untuk kembali lagi. Maka dikatakan pada zaman akhir nanti akan ada antikristus. Antikristus itu orang-orang yang sudah mengenal Kristus tapi anti. Kalau orang yang nggak mengenal Kristus nggak bisa dikatakan antikristus. Nah, dia nggak mengenal kok anti. Contoh, kita belum pernah makan misalnya lombok, kok kita bisa anti, yang kita nggak tahu rasanya seperti apa. Yang bisa katakan anti kalau dia sudah pernah berkenalan, bahkan yang mengenal akhirnya membenci. Makanya dia sampai anti. Begitu. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya ya, Pak. Ya, baik. Apakah ada acuan parameter yang bisa menjadi guidance dalam pemilihan tipe dan aransemen musik worship, sehingga apa yang dikatakan narasumber bahwa dalam pelayanan musik kita tidak mengedepankan selera pemusik, tapi seiring dengan kebutuhan jemaat, hal ini khususnya untuk ibadah yang menggunakan aransemen musik modern atau musik band. Ya, silakan, Pak. Tadi saya mengatakan bahwa musik, ya kan, kita mengatakan arah musik ya sekarang. Musik yang utamanya adalah teks. Jadi kalau saya memilih suatu karya, saya lihat teksnya dulu. Teksnya membangun atau tidak. Kedua, dalam bentuk aransemen, karena saya belajar musik, berarti saya akan mengenal namanya harmoni, chord progression. Nah, kalau memilih sesuatu seperti itu, ya harus sesuai dengan yang terbaiknya seperti apa, hukum-hukumnya, apakah ini baik atau tidak, dalam arti sumbang atau tidak chordnya. Nah ini saya utamakan teks, kemudian bentukan musiknya yang terbaik bagaimana. Nah kemudian yang terakhir, setelah 1, 2 saya pilih, ketiga, saya terapkan ke diri saya sendiri. Apakah saya ini, musik yang saya dengar ini, berdampak kepada saya atau enggak. Kalau musik itu tidak berdampak atau membangun iman pertumbuhan hidup saya enggak akan pakai itu. Gitu.
Karena misalnya saya menerapkan sebagai minister musik atau pendeta musik, saya memilih lagu, setiap bulan itu kalau di US, itu ada tumpuan, ada ratusan lagu-lagu baru. Saya harus cek, mainkan semua itu, lagu-lagu, mana yang paling baik. Dan yang paling dipilih misalnya ada 100 lagu, mungkin dalam 1 bulan cuma 4 atau 5 lagu paduan suara misalnya. Nah yang lain bagaimana? Nah itu pertanyaannya. Yang membuat lagu kalau di luar negeri itu banyak sekali, tetapi yang dipakai hanya sedikit. Jadi saya harus memilih. Kalau mungkin di Indonesia terbalik. Tapi inti dasarnya tetap sama. Lagu harus saya pilih berdasarkan yang terbaik secara teks, pesan, firman, karena semuanya utamanya adalah firman Tuhan. Kemudian sebagai pemusik saya harus, karena belajar musik berarti saya harus memilih sesuai dengan kaidah permusikan yang terbaik secara harmoni, chord progresi, dan terakhir ketiga harus saya terapkan kepada diri saya sendiri. Apakah saya terbangun ini? Ini sebagai minister musik ya, ya itu kan berarti di setiap gereja nanti akan punya komisi musiknya atau orang yang bertanggung jawab tentang musik. Ini kita bicara tentang musik soalnya, harus bisa melakukan itu sehingga kalau sudah teruji, oh ternyata membawa berkat buat saya, bagikan kepada jemaat. Demikian. Jadi kalau dikatakan tolak ukur, ya karena selama saya sebagai minister musik, saya bertanggung jawab kepada setiap asupan gizi makanan tentang musik Pak kepada. Henry, interupsi sebentar. Ya, iya Pak. Yaitu apa maksudnya chord progresi itu? Oh, nah chord progresi itu yang didengar itu Pak. Ini kita bicara tentang musik ya, bukan hanya tadi yang istilah penyembahan tadi. Chord progresi itu misalnya yang bagus kaidah musiknya hukumnya apa? Dari 1, 4, 5, 3. Nah, itu chord C, chord. Nah, itu kan menyatakan keindahan intinya. Kalau misalnya musik yang dimainkan ternyata di telinga nggak bagus, ya jangan dipilih, gitulah intinya. Kalau misalnya aransemennya ternyata sumbang-sumbang, nah itu harus yang bidang musik yang memilih ya, kita harus bisa membuat itu terjadi, pemilihan-pemilihan itu Pak. Ya, jadi kalau ada di bidang musik, orang-orang tersebut harusnya bisa melakukan itu. Karena pertanyaan tadi di musik, jadi saya sodorkan itu. Kalau saya memilih seperti itu. Kalau bentukan musiknya ya disesuaikan dengan bentuk gerejanya. Tadi yang saya katakan, kalau saya pas bertugas di gereja lain yang berbentuknya band, saya harus bisa mengaransemen, tanda kutip, band tersebut yang maksimal. Gitu. Apakah menjawab atau enggak? Saya sulit karena kalau yang bentukan itu Pak. harus Terima kasih diterapkan. Pak Henry. Iya Pak. Ya. Terima kasih. Soalnya ya setiap pemusik itu ada egonya masing-masing. Kadang masukin mayor 7, masukin 13-nya. Jemaat itu nanti pikir, ini mainnya kok fals apa bagaimana. Karena pasti yang menanggapi gitu yang orang-orang tua biasanya. Kan biasanya mereka dengar ya akord mayor, akord minor. Tapi kalau sudah ada kromatik-kromatiknya, ini jemaat ini main apa ini pemusiknya ini. Ya, mungkin saya bisa kasih nasihat aja bagi para pemusik terutama yang muda. Ya. Musik indah itu bukan selalu harus kompleks gitu. Musik itu indah bisa terbentuk dengan sesederhana mungkin. Bahkan akapela musik pun indah. Akapela musik itu berarti tanpa musik, paduan suara, pecah suara, atau kalau misalnya berbentuk band, misalnya kuartet, menyanyi 4 suara, singer-singers, itu juga bisa indah. Jadi indah itu tidak harus selalu kompleks. Sama, hidup bahagia itu tidak selalu harus mahal. Kan intinya gitu. Ya, Ya. Pak. Ini pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Apa yang harus dilakukan bagi para pengerja gereja ketika gereja mainstream menjadi semakin kosong karena jemaatnya lebih memilih bergereja yang musiknya dianggap tanda petik mampu membangkitkan gairah untuk menyembah, Pak? Oke. Nah, itu banyak sekali menjadi pertanyaan.
dari banyak orang seperti itu. Kalau boleh dibilang banyak sekali gereja mainstream itu memang menurun. Tetapi mereka hanya mensiasatin dari bentuk musik saja. Nah, itu yang sering kali terjadi. Musik yang dijadikan hal yang utama. Memang kalau kita, ini saya agak sedikit menyimpang ya, sedikit ya, bukan hanya ibadah ini tadi. Nah, seringkali, ini kalau saya amati, saya itu suka, ini saya share juga pengalaman saya. Saya suka pelayanan yang dilakukan di JKI di Semarang oleh pelayanan dua ikan 5 rotinya itu. Kenapa? Mereka langsung bisa bergerak cepat membantu orang yang membutuhkan, bahkan sampai pernah pada saat terjadi banjir, pemerintah kota belum sempat melakukan apa, mereka sudah mengulurkan bantuan. Bahkan pemerintah kota pun waktu datang ketemu dengan Pak Lurahnya ada di tempat itu, dikatakan, oh saya sudah dibantu gereja JKI. Di situ saya tergerak gitu. Pelayanan mereka menjadi titik utama. Nah itu tadi yang saya katakan kepada jemaat mula-mula tadi, sama persis. Mereka tidak menitik beratkan kepada kegiatan permusikan mereka atau pertata ibadatan mereka, tetapi kepada bentuk utamanya melayani manusia dan itu sebagai bentuk penyembahan mereka. Gitu. Fellowship mereka dilihat sangat nyata. Baru setelah itu mereka menyanyi bersama-sama dan memuji. Gitu. Nah, kalau kita menjadikan acuan bentuk musik yang menjadi pengaruh mereka semua berpindah, kita nggak akan pernah selesai dan bahkan yang sering terjadi, mereka akan kehilangan jati dirinya. Bentukannya akan berubah tetapi tidak maksimal. Contoh aja. Gereja misalnya mainstream yang memakai band tidak akan pernah bisa full function sebagaimana band karena ada batasan-batasan sehingga aneh juga dimainkan. Begitu. Jadi punya dampak di mana saya misalnya saya orang Jawa mau menjadi Manado. Gimana caranya? Atau saya nggak pernah pakai alat musik sasando, saya coba main sasando. Nggak akan jadi. Begitu. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya di gereja mainstream, musiknya diperbaikin dalam arti apa? Kalau memang itu menjadi kendala, ya pakailah yang lebih baik lagi. Memaksimalkan bentuk yang sudah ada, mempelajari sesuatu yang lebih indah. Nah itu tadi kalau musik yang baru bisa membangun diri saya sebagai petugas musik di situ, kalau saya terapkan di dalam bentuk gereja yang sama, harusnya bisa menjadi berkat. Pertumbuhan bisa terjadi kalau kehidupan kita berubah. Penyembahan kita kembali kepada yang benar, itu janji Tuhan loh, bukan saya yang menjanjikan. Katanya Tuhan menambah-nambahkan jumlah mereka, itu dalam kisah Rasul tadi. Tuhan menambahkan jumlah mereka semakin hari semakin lebih banyak lagi. Itu janji Tuhan. Kalau ibadah kita benar, kita fokuskan kepada yang benar, fokuskan kepada evangelism yang benar, bukan mengajak mereka ke gereja, tetapi mengenalkan kepada Kristus. Janji Tuhan apa? Tuhan yang akan menambahkan jumlah mereka. Nah, jadi saya nggak berani berkomentar apa yang salah atau benar, tetapi saya hanya menyatakan Tuhan menjanjikan itu. Jadi kalau kita mau perbaikin dari segi dalamnya dulu nih, kitanya, fellowship kita, worship kita, nah baru kepada bentuk-bentukan yang kelihatan, mengasah skill, memperbaikin kira-kira musiknya, misalnya dalam bentuk musik, yang menjadi lebih baik lagi. Saya karena banyak sekali macam-macam dilema dalam setiap case, saya nggak bisa menjawab hanya satu bentukan aja. Terima kasih. Oke Pak, lanjut pertanyaannya. Apakah liturgi ibadah mempengaruhi untuk beribadah kepada Tuhan? Karena sekarang
memiliki berbagai macam liturgi, dan seperti apakah liturgi yang benar sesuai dengan Alkitab? Oke. Nah, liturgi kalau setahu saya itu adalah bentukan dari manusia untuk membantu ibadah. Ditata sehingga menopang proses ibadah tersebut sampai kepada Tuhan. Liturgo. Nah, kalau dikatakan ibadah yang benar, saya katakan semua ibadah, bahkan semua gereja itu sebenarnya berliturgi. Artinya seperti program itu loh. Saya membuat program konser, lagunya dari awal, terus berkembang. Kalau saya mau mencoba menggambarkan liturgi gereja karismatik kan begini juga. Kita datang dari jauh kan, ku masuki gerbangnya, itu adalah liturgi dari luar, sampai masuk ke pelatarannya. Kemudian setelah masuk ke yang lebih center lagi, sampai ku masuk ruang Maha Kudus. Maha Kudus, pengakuan dosa, kan seperti itu. Kemudian firman Tuhan, kemudian ya itu adalah sama seperti bentuk program atau bentuk liturgi juga sebenarnya. Pilihan lagu mengarah kepada yang lebih center. Jadi semua bentukan itu di dalam ibadah gereja membantu supaya semua orang bisa lebih mendekat kepada Tuhan. Nah, kalau dikata ibadah mana yang benar, nah, saya enggak tahu. Karena saya belum ketemu Yesus sendiri nanyakan seperti apa ibadahnya. Tapi yang jelas ibadah yang benar, kalau yang ada di dalam firman, katakan ibadah yang benar adalah ibadah yang benar dengan roh dan kebenaran dan hidup dan kasih tadi. Itu yang ada di dalam firman. Tapi kalau style, saya nggak tahu. Karena Tuhan nggak menentukan di dalamnya seperti itu. Tapi bentukan ibadah jemaat mula-mula, dia memuji, berfellowship, share, kemudian evangelism. Itu yang ada di dalam bentukannya. Di Alkitab pun tidak memberikan secara jelas liturgi. Tapi yang ada adalah dari yang inti dibutuhkan dalam suatu ibadah dan outcome atau hasil yang terjadi kalau melakukan itu. Jadi tengah-tengahnya boleh dipilih sendiri. Karena tidak ada di dalam Alkitab menjelaskan ibadahnya seperti ini. Kalau liturgi gereja atau ibadah gereja sendiri sebenarnya dari 3 tradisi yang ada. Tradisi sinagog dan tradisi bait suci. Di mana bait suci ada korban, ada penyembelihan atau ibadah secara umum. Kemudian liturgi dari sinagog membaca firman, membahas firman. Dan satu lagi adalah liturgi rumah-rumah atau fellowship di dalam pribadi keluarga masing-masing. Di situ ada nyanyian. Jadi itu semua digabungkan, makanya terjadi bentuk ibadah gereja. Itu sejarahnya. Demikian kira-kira tanggapan saya. Oh, terima kasih, Pak. Berarti kalau soal Tabernakel Musa dan Pondok Daud, bagaimana, Pak? Apa itu tentang pujian penyembahan soalnya? Itu mungkin tadi yang saya tidak berani menjawab satu bentuk gereja dan dengan ibadahnya, karena nanti seperti yang tadi disampaikan teman-teman, karena saya ini minister musik, bukan pendeta GKI saja atau pendeta GBI, tapi saya minister musik. Jadi yang pesan dari dosen saya begitu. Karena saya membantu pertumbuhan semua gereja, selama itu tidak sesat, saya akan bantu permusikannya, dan saya harus bisa mengembalikan seperti kaidahnya, musik di dalam gereja tersebut. Jadi saya sendiri tidak boleh. Karena di semua ibadah gereja, apapun bentukannya, itu mempunyai nilai positif yang luar biasa.
contoh. Waktu beberapa saat lalu saya ini jadi musik director Grand Chapel UPH. Jadi saya mengurusin semua liturgi musik-musik yang ada di sana, melatih mereka. Bentukannya juga indah. Saya harus bisa memakai, misalnya seandainya saya ini pejuang, saya punyanya bambu runcing. Saya harus bisa memakai bambu runcing ini dengan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan misalnya. Kalau saya sebagai pemusik di GBI atau JKI, saya pernah beberapa saat lalu membuat drama musikal atau bahkan dari ibadah awal sampai akhir ada musikalnya di GBI Junction waktu itu. Saya harus memakai senjata saya untuk bisa memaksimalkan ibadah mereka dengan luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau untuk menjawab satu pertanyaan seperti itu, mungkin ibu bapak harus mengundang saya di gereja masing-masing. Baru nanti saya bantu untuk mengembangkan setiap gerejanya kali itu. Tapi kalau untuk menjawab di sini saya tidak berani karena saya berjanji akan membantu semua musik selama tadi musiknya untuk memuliakan Tuhan, saya akan bantu semaksimalnya. Saya dulu bermain, awalnya saya belajar musik, saya main musik rock, main gitar elektrik. Jadi saya mengenal band. Tapi kok sejalan dengan waktu, saya menjadi penyanyi opera. Berarti termasuk konduktor paduan suara dan orkestra. Saya sudah bingung sendiri musiknya. Karena selama alat musik itu bisa dibunyikan buat saya bisa pakai untuk memuji Tuhan. Gitu. Mungkin kalau bisa saya cuman hanya sebatas itu saya bisa menjawab, mohon maaf ini. Tadi pertanyaannya di gereja masing-masing, nanti bisa undang saya, nanti saya bantu perbaikin ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Siapa? Saya janji memaksimalkan musik di setiap gereja Bapak Ibu tanpa saya harus mengubah gereja Bapak Ibu menjadi gereja lain. Nah, itu tugas saya. Terima kasih Pak Henry. Ya. Karena ini sepertinya sudah habis pertanyaannya Pak. Tapi mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang masih mau ingin bertanya. Tapi sekarang memang waktu sudah menunjukkan pukul 11.52. Ya mungkin saya bisa berikan kesempatan buat Pak Alfa, mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Alfa? Halo. Halo Pak Alfa. Iya nih, kenapa di tempat saya kok putus-putus? Oh iya, jaringannya kurang baik, Pak. Apakah terdengar putus-putus, Pak Richard? Jadi bagaimana, Pak? Apa? Dari saya cukup, Pak Richard. Oh iya, terima kasih Pak Alfa. Baik Bapak Ibu semua, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup webinar pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Henry yang sudah menjadi pembicara di webinar pada siang hari ini. Terima kasih untuk semua Bapak, Ibu, saudari-saudara yang telah ikut serta dalam webinar ini. Saya juga memohon maaf jika ada salah-salah kata dari moderator dan pembicara, mohon dimaafkan. Tapi sebelum ditutup, karena tadi sudah dibuka dengan doa, kita juga berarti akan menutup dengan doa. Minta kesediaan Pak Yusuf bisa menutup dengan doa, Pak. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Wah, Pak Yusuf ini nggak ada ini. Mungkin Pak Yusuf lagi. Oh itu, Pak Yusuf. Pak Yusuf. Lagi nggak ada. Pak Yusuf. Kalau nggak ada berarti minta kesediaan Pak Angga dulu yang berdoa. Dari Manado dulu yang berdoa ini. Berdoa tutup, Pak. Siap. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu
ketika webinar ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Ada banyak pengalaman yang bisa di-share oleh Pak Henry, pengetahuan yang ia miliki, demikian juga Pak Richard Tuhan, yang boleh menjadi berkat pengetahuan untuk kami semua, para peserta webinar di saat ini. Sekiranya apa yang sudah kami dapati Tuhan menjadi berkat yang terindah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi berkat ketika kami diutus dalam tempat pekerjaan pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus yang Maha Penyayang dalam kehidupan kami. Kembalikan berkat yang luar biasa untuk Pak Henry sebagai narasumber, Pak Richard, Pak Alfa, dan semua teman-teman yang menyelenggarakan kegiatan acara di tempat ini saat ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih. Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Henry, Sampai. Pak Richard. Ya, terima kasih Pak Wono. Terima kasih semuanya. Sampai Oke, ketemu makasih. di webinar selanjutnya dari Prodi Musik Gereja STT Abdiel. Dari Jumat sampai ada lagi Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Pak Henry. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Mari, Tuhan memberkati. Bless you. Terima kasih. Ya kami akhiri.